Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Randy begitu syok dengan apa yang diucapkan oleh Nadine. Ray masih berdiri mematung di depan pintu, sedangkan Randy masih dengan mata yang membola. Ray, sini masuk. Oh iya, temani dulu Pak Randy ya, Mama mau ke toilet. Perut Mama sakit. Tanpa menunggu jawaban Rena, Nadine langsung pergi meninggalkan ruang kerjanya. Dan tinggallah kini Randy dan Reynan yang berada dalam ruangan itu. Randy tak berani menatap lelaki muda di hadapannya. Ia sudah terlalu malu karena dirinya dulu terlalu kasar menolak Reyna ketika minta diberikan kesempatan untuk mendekati putrinya. Bahkan sebelum perusahaannya bangkrut pun Randy mengusir Ray dari kantornya. Tuhan, aku terlalu malu dengan lelaki yang aku benci selama ini. Om, Randy mendongak sebentar, tapi langsung menundukkan kembali pandangannya. Ray akan nikahi Jovanka secepatnya, Om. Randy tidak dapat menjawab satu patah kata pun. Sungguh ia terlalu malu dengan Reina, tapi kebencian itu belum sirna dalam dirinya. Sepulang Jo dari rumah sakit, Ray mengundang Om dan Tante juga Jovanka untuk makan malam di rumah kami. Semoga Om berkenan. Randy masih tertunduk. Om, Ray tidak pernah membenci Om Randy. Sekalipun Om tidak suka terhadap Ray. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Loh, kok pada diam sih? Ujar Nadine saat baru masuk ke ruang kerjanya. Mah, Om Randy ini papanya Jovanka. Apa? Wah, nanti Pak Randy jadi besannya Mama, Ray. Ray tersenyum, sedangkan Randy hanya tertunduk. Ia teramat malu dengan Reyna. Pak Randy, kok diam saja? Kenapa, Pak? Sesungguhnya saya dulu itu saya. Entah apa yang akan dikatakan Randy pada Nadine, hingga bibirnya begitu sulit untuk mengungkapkan kata. Om Randy senang, Mah, tapi tenggorokannya sedikit sakit, jadi agak sulit untuk bicara. Randy mendongak dan menatap wajah Reina. Pantas. Dari tadi Pak Randy diam saja. Randy tak habis pikir. Renan masih melindungi aibnya dari Nadine. Padahal bisa saja ia mengutarakan semuanya di depan Nadine. Mungkin Ray terlalu takut tidak diberi izin oleh Nadine. Entahlah. Oh, iya, Mah. Katanya berkas ini sangat penting. Ini berkasnya, Mah. Ray menyerahkan berkas yang tergeletak di atas meja. Oh iya, Mama lupa. Pak Randy, silahkan baca dulu ya. Nadine menyerahkan kertas itu pada Randy. Randy meraih dan membacanya dengan cepat. Entah ia membaca atau hanya sekedar melihat, ia terlalu malu. Yang ada di dalam pikirannya hanya ingin buru-buru keluar dari ruang kerja Nadine. Saya tanda tangani di sini, Bu. Iya, Bapak sudah membaca semuanya? Sudah, Bu. Randy menandatanganinya lalu menyerahkan dokumen itu kembali pada Nadine. Saya permisi ya, Bu. Masih banyak pekerjaan di kantor sana. Randy pun langsung beranjak dari tempat duduknya. Baiklah, hati-hati ya, Pak. Baik, Bu. Randy keluar dari dalam ruang kerja Nadine yang sesak. Bukan karena ruang kerjanya, tapi karena rasa malu yang telah sampai ke ubun-ubun. Randy berjalan cepat dan melesat menggunakan taksi. Seketika tubuhnya telah menghilang dari kantor Nadine. Mah, Ray ke rumah sakit ya? Baiklah, makasih ya Ray. Tadi Mama juga udah jenguk Jovanka kok. Salam saja untuk Jovanka dan Bu Meli ya. Sekarang udah kenal sama Bu Meli dong. Iyalah, tadi kan udah kenalan. Ya sudah, cepat sana, obrolin pernikahan kalian ya. Siap, Mayang. Mayang? Siapa Mayang? Mama saya. Ray pun berlalu pergi. Ada-ada saja itu anak.
umpatnya sambil kembali mengerjakan pekerjaan kantor. Ray melesat menuju rumah sakit. Ia membeli 1 buket mawar putih dan 1 parsel buah untuk Jovanka. Melangkah melewati koridor rumah sakit dan berjalan melewati kamar-kamar yang tersusun rapi. Menembus keramaian yang ada di dalamnya. 1 tangan kiri membawa parsel dan 1 tangan kanan lagi membawa buket mawar putih. Ray mendorong pintu kamar inap itu. Di sana terlihat Joe yang sedang membaca sebuah novel. Ia memang suka dengan novel. Cukup banyak novel yang ia punya di kosannya. Hai sayang. Ray mendekati Jovanka. Ray? Jovanka menutup novel dan meletakkannya. Mama kemana? Tanya Ray sambil menyimpan parsel di atas nakas. Kemudian memberikan mawar putih itu untuk Jovanka. Mama lagi ke rumah sebentar. Makasih ya bunganya sayang. Ujar Jovanka sambil mencium mawar putih itu. Gimana keadaanmu? Semakin baik. Oh iya, kata dokter besok siang aku udah boleh pulang. Oh ya? Joe mengangguk dan Ray langsung memeluk tubuh kekasihnya. Aku udah bilang sama mama tentang rencana untuk menikahimu. Lalu, mama menyerahkan semuanya padaku. Aku juga sudah mempersiapkan makan malam untuk keluarga kita, agar lebih cepat. Tapi nanti setelah kamu pulang dari rumah sakit. Aku bahagia, Ray. Langkungan itu sungguh terlihat pada bibir merah jambu itu. Mereka mengobrol tentang perencanaan untuk persiapan menikah. Mulai dari pemilihan gaun, cincin nikah, sampai acara pernikahan yang unik telah mereka rencanakan. Keduanya tampak bahagia, walau ada 1 orang yang masih mengganjal kebahagiaan mereka. Siapa lagi kalau bukan Randy, Papa Jovanka. Karena hingga saat ini Randy belum bicara alasan dirinya membenci Reina. Tetapi itu tidak menyurutkan niat kedua insan itu untuk menjalin rumah tangga, membina hidup baru dan merajut asa yang dulu pernah hilang. Suara pintu apartemen Melly diketuk. Melly yang sedang merapikan baju ganti untuk Jovanka pun akhirnya beranjak keluar kamar untuk membuka pintu. Papa? Tanpa ada kata Randy ngeloyor masuk ke apartemen. Ia duduk di sofa ruang tamu dengan wajah yang kusut. Papa kenapa? Gak apa-apa, Ma. Tapi kok mukanya kusut gitu? Randy tak mau bicara. Ia masih menyandarkan punggungnya di sofa ruang tamu itu. Oh iya, tadi Mama ketemu sama mamanya Renan, Pak. Kok namanya sama dengan bosnya Papa ya? Mata Randy membulat. Mama ketemu sama mamanya Rena? Iya, Pak. Dia itu wanita yang baik. Mama harap Jovanka bisa hidup bahagia dengan Reina. Randy tersenyum sinis apabila mendengar kata Reina. Papa kenapa sih? Kok senyumnya begitu? Sinis deh. Bu Nadine itu memang bos Papa, Ma. Dan Ray itu anak dari bos Papa. Apa? Iya, makanya Papa nggak tahu nanti nasib Jovanka nanti. Apakah ia diterima dengan baik oleh keluarga mereka atau sebaliknya? Ini semua gara-gara Papa. Coba dulu Papa nggak bersikap menyakitkan terhadap Ray. Mama yakin Jovanka sekarang bisa hidup bahagia. Satu hal yang Mama ingin tanya dari Papa. Kenapa Papa sangat membenci Ray? Jawab, Pak. Papa punya mulut kan, Pak? Jawab dong. Randy belum mau bicara juga. Ia masih saja terdiam hingga akhirnya Melly mengungkapkan satu hal. Ray itu lelaki yang tulus. Ia menerima putri kita apa adanya walau Papa masih bersikap tidak mengenakan. Papa ubah dong sikap Papa. Kalau aku jadi Ray, aku tidak akan kuat menghadapi Papa. Terlalu menyakiti hati. Jawab, Pak. Yang perlu Papa tahu, apartemen ini Reina yang membelikan untuk Jovanka. Akhirnya kata itu terucap. Apa? Semua ini milik Ray. Kita sudah tidak punya apa-apa, Pak.
Tapi ego papa masih seperti ini. Sebenarnya kenapa sama papa? Alasan papa membenci pria sebaik Reynan itu apa? Kenapa? Netra Melly dan Randy saling bertautan. Melly yang penuh dengan rasa penasaran, sedangkan sorot mata Randy penuh dengan kebencian. Ada satu yang papa tidak suka dari lelaki itu. Melly menatap tajam dan menunggu jawaban dari bibir suaminya. Karena wajah Ray mirip sekali dengan musuh papa, dan papa yakin dia adalah anak dari musuh papa itu. Melly hanya tersenyum masa. Hanya karena itu, Pak? Bisa saja hanya wajahnya yang mirip. Apa karena wajahnya mirip dengan musuh papa lalu papa dengan seenaknya menyamakan Ray dengan musuh papa? Gak adil, Pak. Papa terlalu egois. Terserah mama, tapi itu memang menyakitkan bagi papa. Randy pun berlalu pergi. Sebenarnya Melly pun penasaran pada pengakuan dari bibir suaminya tadi. Tapi untuk saat ini Melly lebih memilih pergi ke rumah sakit. Karena sudah cukup lama ia meninggalkan Jovanka sendiri di sana. Akhirnya Jovanka sudah dapat pulang dari rumah sakit. Ia sudah kembali ceria. Terlebih dirinya dan Ray akan melangsungkan pernikahan. Ray menjemput Jovanka ke rumah sakit untuk membawanya ke apartemen. Sudah beres semuanya, Tan? Sudah, Nak. Maaf ya, jadi merepotkan. Melly masih berbasa-basi. Gak apa-apa, Tan. Tapi maaf, Ray tidak bisa lama karena ada jadwal penerbangan hari ini. Iya, gak apa-apa sayang. Mereka melesat menggunakan mobil hitam itu ke apartemen. Randy tidak ikut serta menjemput Jovanka karena ia tengah sibuk bekerja. Sesampainya di apartemen, Jo kembali dibaringkan di tempat tidur untuk kembali beristirahat agar tubuhnya semakin fit. Kamu istirahat ya. Aku mau kerja dulu untuk anak-anak kita. Ih, apaan sih kamu? Jovanka tersipu malu saat mendengar candaan dari calon suaminya itu. Tapi, suka kan? Goda Ray sambil menaik turunkan alisnya. Udah kerja sana. Katanya demi anak-anak kita. Ujar Jovanka dengan wajah yang memerah bak tomat yang tengah ranum. Ciuman manis tersemat di kening Jovanka. Bye sayang. Ray berlalu pergi, meninggalkan detak jantung Jovanka yang kian mengencang. Karena ciuman yang tersemat secara tiba-tiba tadi, Jovanka sangat-sangat bahagia. Karena akhirnya ia dapat bersatu dengan Reynan, lelaki yang ia sayangi sedari dulu. Malam pun telah tiba. Tidak sabar rasanya menanti hari esok, di mana keluarganya akan bertemu dengan keluarga Reynan. Pertemuan dua keluarga yang akan menyatu. Tiba-tiba ada pesan pada ponsel Jovanka. Tidur sayang, sampai ketemu esok malam. Aku sayang kamu. Iya, selamat malam sayang. Aku tambah sayang sama kamu, Ray. Jovanka menyimpan kembali ponselnya di atas nakas. Ia benar-benar tidak sabar untuk menunggu esok hari. Keesokan harinya Ray masih seperti biasa, sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan Jovanka masih dalam pemulihan. Ia belum masuk kerja dalam beberapa hari ini. Randy juga masih sibuk dengan pekerjaannya. Tinggallah Jo dengan Melly yang berada di dalam rumah. Jo menghampiri mamanya yang ada di dapur. "Mah," panggilnya ketika melihat Melly sedang memasak. Melly menoleh. Sayang, udah sehatan?" Jo mengangguk. "Mama masak apa?" "Masak ayam kecap. Katanya papamu mau makan ayam kecap nanti sore," ujar Melly sambil terus mengaduk masakan itu. "Loh, nanti kan kita makan di rumah Bu Nadine." "Iya, tapi kan itu makan malam. Sedangkan papa sore hari udah pulang kantor." Jo pun mengangguk paham. Mereka berdua memasak bersama di siang itu.
Sudah lama sekali mereka tidak pernah memasak bersama. Padahal sewaktu masih sekolah, paling tidak seminggu sekali Jovanka ikut memasak makanan favorit mereka di rumah. Saat-saat ini menjadi momen kedekatan antara Jo dengan Melly, di mana ada canda tawa yang menghiasi atmosfer dapur yang mulai berantakan karena aksi memasak dua wanita cantik berbeda generasi itu. Yeay, udah mateng deh. Melly tersenyum melihat putrinya. Hari ini yang ia rindukan beberapa tahun yang lalu. Keceriaan yang hilang kini sudah kembali. Melly mengusap rambut Jovanka. Mama kenapa? Gak apa-apa sayang. Mamanya rindu saat-saat seperti ini. Di mana tawa ceria itu terukir di bibirmu. Dan kini mama melihat semua itu. Jo memeluk tubuh erat wanita parubaya yang kini matanya berkaca-kaca. Sejak pernikahan dengan mantan suamimu, mama sudah kehilangan senyum ceria dari bibirmu. Dan sekarang mama bahagia karena senyum itu telah kembali. Maafkan mama, Jo. Maafkan mama. Melly berurai air mata ketika masih memeluk Jovanka. Jo melepaskan pelukannya dan ia menatap wajah senja itu serta menghapus air mata yang sudah terlanjur meluncur di pipi. Ini semua bukan salah mama. Ini sudah takdir Jo untuk melewati semua ini. Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya, Mah. Melly pun mengangguk. Iya, Nak. Kalau saja dulu kamu tidak menikah dengan Alexi, mungkin papamu tidak akan tahu kalau ternyata selama ini dia itu bersalah dan memaksakan kehendaknya sendiri. Mama jangan bicara seperti itu. Mungkin juga maksud papa ingin membuat Jo bahagia dengan tumpukan harta dari suami Jo dulu. Jo gak salahin papa kok. Udah jangan nangis lagi. Masak lagi yuk. Melly pun mengangguk. Malam pun tiba. Keluarga Jo sudah bersiap untuk makan malam di rumah Reina. Jo pun tampil dengan sangat cantik. Menggunakan dress berwarna putih bermotif bunga yang anggun, serta sepatu heels yang menyempurnakan penampilan Jo malam ini. Pintu apartemen Jovanka diketuk. Biar Jo aja yang bukain, Mah. Jo pun keluar dari kamarnya. Saat pintu terbuka, terlihatlah laki-laki tampan di balik pintu berwarna hitam. Ray sangat tampan ketika mengenakan kaos polos berwarna putih yang dipadukan dengan jas slim fit warna hitam. Terlihat kontras dengan warna kulitnya. Ia pun membawa satu buket mawar putih kesukaan Jovanka. Jo, Ray terkesima melihat penampilan Jovanka yang semakin terlihat cantik. Sorot mata Ray seolah tidak berkedip ketika melihat wanita cantik dan anggun di balik pintu apartemen yang terbuka itu. Sehingga ia lupa dengan buket mawar putih yang sedang ia genggam. Ayo masuk. Ray terperanjat ketika suara Jovanka menyuruhnya masuk. Oh, iya, ini untukmu Jo. Ray baru memberikan buket mawar itu ketika Jovanka menyuruhnya masuk. Jo meraih satu buket mawar putih dan indah itu dari tangan lelaki tampan yang ada di depannya. Makasih. Ia lalu masuk ke dalam apartemen dan Ray mengekor. Sebentar ya Ray, aku mau ambil tas dulu. Ujar Jovanka yang berlalu pergi melenggang ke dalam kamar. Kamu tambah cantik Jo. Aku makin sayang sama kamu. Semoga rencana pernikahan kita berjalan lancar. Walau tanpa restu dari papamu. Nah Ray, sudah dari tadi. Enggak tante. Baru aja Ray duduk. Jo lagi ambil tas. Katanya sih sebentar. Tak lama kemudian wanita cantik yang punya gelar janda dokter itu pun keluar dari kamarnya. Ia sudah mencantelkan tas kecil di pundaknya. Ayo berangkat. Nanti Mama Nadine menunggu terlalu lama. Jo, Ray, kalian berangkat duluan saja ya. Tante dan Om naik taksi saja. Kenapa gak bareng aja Tante? Tidak apa-apa. Gak enak lah, masa bareng kalian berdua sih.
Kan tante juga mau berduaan sama Om Randy. Elak Meli yang pandai beralibi. Padahal suaminya sangat malu jika satu mobil dengan orang yang dulu ia benci. Ya sudah kalau gitu. Yure? Mah, Jo duluan ya. Iya sayang, hati-hati ya. Mama segera menyusul. Ray dan Jo berjalan menuju luar apartemen. Di sana sudah terparkir si hitam yang terlihat mewah bergaya sporty sudah menanti tuannya. Pintu mobil pun terbuka. Silakan masuk Tuan Putri. Makasih. Wajah Jo kembali memerah. Ia tersanjung dengan perlakuan mesra Ray malam ini. Ia merasa spesial jika bersama dengan Reina. Mobil pun melesat dengan kecepatan sedang menuju rumah Reina. Di sana pun sudah ada Nadine dan Reina yang sudah menunggu. Sementara di apartemen ada Randy yang sebenarnya merasa malu untuk menghadiri acara makan malam tersebut. Ayo Pa, nanti telat. Papa bingung Ma. Bingung kenapa Pa? Papa sebenarnya malas pergi ke acara itu. Pa, jangan gitu. Papa mau nanti Jo drop lagi. Lagian gak enak juga sama Bu Nadine kalau tiba-tiba harus membatalkan makan malam ini. Pasti mereka sudah susah payah mempersiapkan acara ini untuk kita. Randy masih menimbang-nimbang untuk pergi atau untuk membatalkan. Pergi berarti dirinya bersiap malu. Seumpama tidak berangkat, pasti Jovanka kecewa dan harus bersiap seumpama ia kembali drop. Randy semakin pusing memikirkannya. Ia merasa tengah berpikir di dalam lingkaran tanpa adanya ujung yang bertepi. Pa. Iya, Ma. Akhirnya Randy bersiap untuk menghadiri makan malam bersama keluarga Reina. Mereka pun melesat dengan taksi malam ini. Debar Randy semakin kencang ketika masih ada di perjalanan menuju rumah Reina. Ia merasa malu yang tak terhingga. Ternyata malu itu lebih menyakitkan daripada luka yang berdarah. Ia harus menyembunyikan wajahnya di mana. Ia begitu malu dengan Nadine yang akan menjadi besannya. Sekaligus pemilik dari perusahaan dari tempat ia bekerja. Hingga akhirnya taksi pun berhenti sesuai dengan arahan dari alamat yang telah diberikan. Melly dan Randy turun dari dalam mobil. Mata mereka terbelalak ketika melihat rumah yang menjulang tinggi dan mewah yang terhalang oleh pintu gerbang di depan mereka. Besar sekali. Penyesalan semakin menjadi ketika dulu ia telah menolak. Bahkan menyanyiakan Reina yang dengan tulus mencintai putrinya. Sekarang ia malah harus menerima pinangan untuk putrinya dari orang yang dulu jelas-jelas telah ia tolak. Berasa menjilat ludah sendiri kan? Pintu gerbang terbuka. Silakan masuk Pak, Bu. Ibu dan Bapak ini orang tua dari Nona Jovanka kan? Ujar security itu. Iya Pak. Mary dan Randy berjalan dan memasuki pintu utama berwarna krem mengkilap yang menjulang tinggi. Mereka berjalan menuju ruang makan yang dipandu oleh asisten rumah tangga Nadine sebagai petunjuk jalan. Ya Tuhan, lebih baik aku sakit hati daripada harus menanggung malu. Rasa yang lebih menyakitkan. Nya, orang tua dari Nona Jovanka sudah datang. Mari Pak, Bu. Nadine mempersilahkan duduk untuk bergabung makan malam bersama. Dan lagi, hal itu membuat Randy merasa malu. Bersambung.